Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjut mengkaji dan menelaah buku Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Dan alhamdulillah kita sampai di halaman pembahasannya masih seputar jadi urutan pembahasan itu ada namanya akad, kemudian setelah proses akad ada namanya proses yaitu takobud atau serah terima barang. Kalau ada orang berakad, penjual pembeli dan mereka memenuhi syarat-syarat sah jual beli, maka akadnya bernilai sah dan berlaku konsekuensi jual beli, yakni perpindahan kepemilikan. Kemudian setelah akad sah, kemudian ada proses selanjutnya yaitu serah terima barang. Setelah terjadi serah terima barang, yang intinya nanti pembeli sudah menerima barangnya, baik secara hakikat ataupun serah terima secara takobud hakiki atau takobud hukmi, atau secara yang mewakili, serah terimanya berkas-berkas yang mewakili. Setelah serah terima barang, maka konsekuensinya adalah perpindahan resiko, perpindahan tanggung jawab. Nah, itu dua materi itu sudah kita kupas di pertemuan sebelumnya. Untuk materi-materinya sudah kita kupas. Nah, kemudian masalah serah terima barang ini ya tergantung barangnya. Kalau barang yang manqul, barang-barang yang bisa dipindah-pindah, yang kecil, itu serah terimanya memang fisiknya yang serah terima, ya dibawa fisiknya. Kalau barangnya seperti kendaraan, ya surat-surat kelengkapan berkas. Kelengkapan berkasnya berupa surat-surat itu bisa disebut serah terima. Kalau barangnya barang yang besar, seperti rumah, bangunan, tanah, itu ya dengan surat-surat itu sudah mewakili serah terima. Kalau emas, beli emas dengan rupiah, maka serah terimanya harus ya dan biadin. Harus tangan ketemu tangan. Harus cash ya, tangan ketemu tangan. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke kasus 10, yaitu bentuk murabahah bank syariah 02. Nah, kalau yang ikut mesti ingat ya, setelah kita membahas tentang syarat jual beli dan 7, itu pernah kita bahas kasus murabahah jual beli bank syariah 01. Nah, yang mana bank A mereka sudah menjual rumah kepada nasabah padahal mereka belum membeli. Nah, maka bank syariah itu tidak boleh menjual rumah kepada nasabah dengan skema murabahah padahal mereka belum beli barang. Kalau sekarang kita membahas masalah serah terima, kita lihat contohnya atau bagaimana kasusnya di sini. Murabahah bank syariah model kedua, ini masih ya, infonya masih berdasarkan keterangan Bapak Muhammad Abdus Somad, SEMM, dia praktisi di perbankan syariah, model 02. Sama dengan model yang pertama, hanya saja model kedua ini ada bentuk tambahan. Nah, kalau bentuk yang pertama itu bisa cek di halaman 90 ya. Kalau bentuk yang pertama itu kita akan coba lihat ya bentuk pertama. Tidak ada kesamaannya, cuma ada tambahan di bentuk kedua. Bentuk pertama itu ada calon nasabah, ada seorang calon nasabah, dia itu pengen beli rumah. Dia sudah lirik ya, ada rumah di pihak pengembang, developer A, dia udah tertarik dengan rumah itu, hanya saja tidak punya uang cash. Maka calon nasabah yang butuh membeli rumah, dia tidak punya cash, kemudian datang kepada sebuah bank syariah. Lalu calon nasabah menyampaikan keinginannya kepada bank syariah tadi,
bahwa ia ingin beli rumah di pihak pengembang A, developer A. Rumah itu dengan harga 100 juta. Harga cashnya 100 juta, tapi calon nasabah tak punya uang. Kemudian dia sampaikan kebutuhannya, kemudian kebetulan di bank syariah juga ada produk namanya pembiayaan murabahah. Setelah itu, maka step selanjutnya pihak bank syariah ini akan melakukan proses analisis dan survei. Ya, ingin mengecek kriteria karakter dari calon nasabah, verifikasi apakah calon ini utang atau tidak, berhak dikucurkan dana atau tidak. Setelah melakukan analisis dan survei, kemudian perwakilan bank tersebut, perhatikan ya, langsung menulis akad jual beli antara bank dan nasabah. Langsung dibuatnya akad jual beli. Oh, dilihat, oh orang ini gajinya berapa Pak, pernah berkasus atau tidak. Pokoknya ACC semuanya. Langsung dibikin akad jual beli antara bank dengan nasabah. Kemudian setelah menilai perhitungan tertentu, dihitung-hitung rumah yang 100 juta berapa ketemu angkanya. Setelah melalui perhitungan tertentu, maka perwakilan bank ini di akad itu ya, saya jual rumah ini kepada Anda harganya 150 juta untuk kredit 5 tahun. Nah, kemudian setelah ditandatangani akad jual beli, kemudian perwakilan bank tersebut akan memberikan kepada nasabah sejumlah uang seharga rumah, yakni 100 juta. Kemudian nasabah disuruh pergi beli sendiri. Ah, ini kacau. Berarti di sini bank syariah yang katanya sesuai syariah, tatkala mempraktikkan jual beli murabahah ini ternyata melanggar hadis-hadis Nabi, yaitu bank sudah menjual padahal belum punya barang. Dia belum beli rumah tadi, dia udah jual 150 juta padahal dia belum beli. Kemudian nasabahnya pengen beli rumah, malah dikasih uang disuruh beli sendiri. Nah, ini melanggar. Ini murabah 01 itu melanggar. Sekarang kita lihat murabah 02. Sama dengan model pertama tadi. Hanya saja model kedua ini ada bentuk tambahan. Bahwa perwakilan bank tersebut, jadi kita mundur sedikit. Jadi setelah calon nasabah tadi datang kepada pihak bank syariah ini di kantornya, kemudian menyampaikan kehendak dia ingin butuh rumah di developer A tadi harga 100 juta. Setelah dilakukan analisis dan survei, kemudian di ACC disetujui orang ini bisa lah untuk dilakukan tindak pembiayaan. Kemudian ada perubahan, yaitu perwakilan bank, perwakilan bank kemudian ditanya itu kami ingin beli. Kemudian setelah ngobrol selesai, kemudian perwakilan bank yang nelpon developer A tadi mengatakan, rumah Anda di lokasi ini, ya, Pak developer, rumah Anda yang di pojok sana, di lokasi itu, aku beli. Kami beli, kata pihak bank tadi, seharga 100 juta cash. Kemudian pihak bank tadi langsung mentransfer uang kepada developer tadi, di TF, uang 100 juta cash. Berarti dari sini kita sudah tahu, ketika perwakilan bank menelepon developer, negosiasi harga, kemudian pihak bank tadi sudah transfer uang, sudah deal mereka dengan harga, transfer uang, maka bisa dipastikan rumah tadi sudah punya bank syariah. Kemudian mereka transfer uang tersebut ke developer secara online. Selanjutnya, cuma masalahnya, selanjutnya rumah sudah punya mereka. Cuma di sini, selanjutnya perwakilan bank tadi mengatakan kepada calon nasabah, silakan ambil rumahnya, kami telah menjualnya kepada Anda seharga 150 juta secara kredit selama 5 tahun. Dengan demikian, maka bank mendapat margin keuntungan 50 juta. Kita lihat. Di sini, kesalahan bank syariah adalah setelah dia telepon developer, setelah dia beli rumah tadi, bahkan setelah dia transfer uang secara cash senilai 100 juta, pindah hak milik, pindah.
kemudian bank syariah langsung jual kepada nasabah 150 juta. Di mana kesalahannya? Kesalahannya itulah materi yang kita bahas. Kesalahannya adalah bank syariah ini, kesalahannya bank syariah ini dia tidak dia tidak apa? Bank syariah ini dia tidak menerima, tidak melakukan takobud. Dia tidak melakukan takobud. Belum terjadi serah serah terima dari pihak developer. Nah, bank syariah maka itu melanggar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakim bin Hizam pernah datang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini ashtari buyu'an fama yahillu li minha wa ma yahrumu alayya. Ya Rasulullah, aku ini sering berjual dan beli. Apa saja yang halal untukku dan apa yang haram untukku? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya ibna akhi, iza ishtaraita minha bay'an, fala tabi'hu hatta taghbidah. Wahai anak saudaraku, jika engkau beli barang, jangan jika engkau beli barang, jangan langsung kau jual barang itu sampai kau tunggu terima dulu barangnya. Nah, di sini pihak bank syariah melakukan kesalahan juga ya, yaitu belum serah terima rumah dengan developer kok langsung dijual kepada nasabah. Itu kesalahannya. Nah, ini poin kita sesuai ya. Masalah takobut, yaitu masalah serah terima. Serah terima dulu barang, setelah itu baru bebas mentransaksikannya. Mau dijual kembali, mau disewakan, mau dihibahkan, ya mau dipakai sendiri ya silahkan. Tanggapan? Nah, baru kita lihat materinya. Tanggapan? Kesalahan yang terjadi dalam praktik murabahah seperti di atas adalah pihak bank syariah tadi dia menjual barang kepada nasabah sebelum menerima rumah tersebut dari developer. Mereka belum melakukan serah terima. Pihak bank syariah belum melakukan serah terima dengan developer. Karena bank hanya mentransfer uang ke developer tanpa ada pemeriksaan rumah atau serah terima kunci, sertifikat, dan pelengkap yang lainnya. Bahkan bisa jadi bank syariah perwakilannya pun ya tidak melakukan studi tapak terhadap rumah tersebut. Ya minimal cek lah. Perwakilan bank tadi disuruh ke rumah tadi, dicek rumahnya, diketok dindingnya, cek pintunya, kamar mandinya, mungkin air, listrik, atau kekokohannya, minimal cek. Tapi ini nggak ada sedikit pun. By phone saja. Dan tidak ada mengutus perwakilan bank syariah untuk ngecek rumah dan untuk menjemput. Akad jual beli murabahah semacam ini statusnya terlarang karena melanggar larangan Rasulullah SAW, yakni menjual barang sebelum diterima penjual. Sebelum menjual barang sebelum diterima oleh penjual kedua atau pembeli pertama tadi. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ini tadi hadisnya kita baca, ini ashtari buyu'an wa ma yahillu li wa ma yahrumu alayya. Ya Rasulullah, aku sering jual beli apa saja yang halal dan yang haram. Kemudian Rasul jawab, la tabi'hu hatta taghbidah. Jangan pernah kau jual barang sampai kau terima dahulu barangnya. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa larangan menjual barang yang telah dibeli namun fisik barangnya belum diterima. Di dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam naha ay yabi'a ar-rajulu ta'aman hatta yastawfiyah. Bahwa Rasul melarang seseorang itu menjual makanan sampai dia dilarang menjual makanan sebelum menerima makanan tadi. Jadi seseorang itu dilarang menjual makanan sampai dia atau sebelum dia menerima barangnya dulu. Setelah diterima makanan itu dulu baru boleh dijual. Seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa dilarang? Nah, misalnya saya kasih contoh ya, mungkin biar relate ya, mungkin
ada di Bandung, ada keripik ya, ada toko jual keripik. Keripik ini bukan lagi diproduksi, tapi sudah ready, sudah di pack, sudah di packaging ya, sudah dipajang-pajang. Berarti posisi barang itu sudah ready. Ada keripik di Bandung. Kemudian ada orang mungkin di wilayah Jakarta, nah, dia pengen jual keripik ini, yang beli mungkin di Bekasi, seperti itu ya. Posisi barang itu, yang beli mungkin di Bekasi, seperti itu ya. Nah, si A ini pedagang yang dari Jakarta ini, uh, dia cari-cari, nampaklah sama dia ada keripik di B ini. Si A di Jakarta Pusat, si B pemilik keripik tadi posisi di Bandung, dia belilah keripik tadi harganya 100.000 1 kilo. Nah, dia beli 100.000 1 kilo, kemudian dia transfer uang, berarti keripik ini punya si A. Kemudian si A langsung tawarkan di media sosialnya. Dan kebetulan ada si C yang di Depok, yang di Bekasi tadi dia beli. Nah, kemudian si A yang di Jakarta Pusat tadi dalam rangka efisiensi ya, biar tidak muter-muter, biar hemat ongkir juga, eh, si A ini dia jual 120.000 sekilo. Nah, dia beli di Bandung tadi 100.000. Biar efisiensi, uh, kemudian si A ini pesan kepada si B yang di Bandung, udahlah keripiknya jangan antar ke Jakarta Pusat, tapi langsung kirim saja ke Bekasi. Seperti itu ya. Langsung kirim ke Bekasi. Nah, intinya si A udah beli keripik, udah transfer uang senilai 100.000. Kemudian si C yang posisi Bekasi beli kepada si A tadi udah transfer pula uang 120.000. Ada keuntungan 20.000. Kemudian si A cuma pesan kepada B ya daripada muter-muter ente kirim aja kepada si C di wilayah Bekasi. Ini terjadi jual beli seperti ini. Nah, itu melanggar hadis yang tadi. Melanggar hadis yang kita sebutkan. Kemudian ada yang bertanya kepada perawi, yakni Ibnu Abbas, tentang kenapa dilarang antara A, B, dan C. Semoga yang dengar paham. Kenapa sih dilarang? Apa kata Ibnu Abbas menjawabnya? Ibnu Abbas menjawab, zaka darohimu bidarohima wa ta'amun murji'un. Itu sama saja engkau dirham, itu sama saja engkau tukar rupiah tertunda. Ibnu Abbas memandang itu riba. Jadi yang dipandang Ibnu Abbas, pedagang yang di A tadi, Jakarta Pusat, dia sama saja tukar rupiah dengan rupiah. Yakni dia dia transfer uang 100.000 kepada B, kemudian dia menerima transferan dari C yang di Bekasi 120. Sementara makanannya mana? Nah, uang sudah bergerak 2 kali. Paham ya? Pergerakan uang 2 kali. Yakni si A transfer ke Bandung 100.000, si C dari Bekasi transfer kepada si A 120. 100.000 masuk 120. Uang sudah gerak 2 kali, sementara makanannya bergerak cuma sekali, yaitu kirim ke C ya. Itu uang sudah gerak 2 kali, tapi makanan gerak sekali. Maka apa kata Ibn Abbas, itu adalah riba ya. Sama saja misalnya saya di Jakarta Pusat tadi, saya kirim uang 100.000, kemudian dapat 120. Sama saja saya menukar uang 100.000, saya tukar dengan 120.000. Maka ada 20.000 di situ adalah riba. Bagi saya yang di Jakarta Pusat sama saya cuma tukar-tukar uang saja saya. Karena makanannya mana? Mana barang yang diperjualbelikan? Uang sudah 2 kali bergerak, kok makanan sekali bergerak? Itu dihukumi riba. Kita lihat hadis ini jelas ya, melanggar. Hadis ini jelas melarang ya menjual barang yang telah dibeli namun fisiknya belum diterima. Ibnu Abbas menjelaskan alasan pelarangannya bahwa bentuk jual beli ini mirip dengan riba bai', yaitu riba jual beli,
yakni riba fadl, tukar uang 100.000 dengan 120.000. Tukar uang kok ada kelebihan. Ini mirip dengan riba. Mirip dengan riba baik. Karena saat pihak pertama, yang kayak di Jakarta tadi, saat pihak pertama membeli barang dari penjual, kayak si A, beli barang ke Bandung tadi dengan harga 100 dirham, mungkin biar mudah 100.000, kemudian dijual kepada si C di Bekasi tadi dengan harga 120 dirham, yakni 120.000, dan kemudian dari karena saat membeli barang dari si B 100.000, kemudian yang sama dengan tukar uang 100.000 dengan 120.000. Ini dinamakan riba bai', riba fadl tepatnya. Sementara barang yang menjadi objek transaksi tetap berada di tangan penjual. Ini si A yang di Jakarta Pusat, dia udah transfer uang 100, dapat uang 120. Makanannya masih di si B, si penjual. Belum gerak-gerak. Udah, ini dihukumi apa? Tukar uang 100.000 dengan 120.000. Ya, tindakannya sama gaya yang dilarang itu tuh. Kalau mau Idul Fitr, ini banyak ya di jalan-jalan itu jasa tukar uang untuk THR itu. Kadang orang butuh, ingin pulang kampung, dia butuh uang 5.000, pecahan 5.000. Kalau lebih kampung lebih kecil, yang kadang anak-anak tidak tahu Assalamualaikum ke rumah, ya butuh lah. Kasih THR mereka 2.000. Kasih pecahnya 80. Atau dengan 5.000 mungkin 95. Seperti itulah. Sama seperti kan riba ya. Tapi sama benda. Sama tuh tukang keripik tadi, tukar uang 100, tukarannya dengan 120.000. Karena jual beli tidak seperti itu. Itu keterangan ini ya, keterangan yang luar biasa ya. Dalam kondisi ini, si A yang jual keripik di pasar di Jakarta Pusat tadi, dalam kondisi ini dia si A, atau di kasus tadi bank syariah atau penjual keripik di Jakarta Pusat tadi, dalam kondisi ini dia mendapat keuntungan tanpa menanggung resiko rugi. Itu mendapat keuntungan tanpa menanggung resiko rugi. Jadi di sini ada pihak yang mendapat keuntungan tanpa menanggung resiko rugi, seperti penjual keripik di Jakarta Pusat, dia kirim uang 100, dapat 120, dia dapat untung 20.000. Sementara yang nanggung resiko keripik siapa? Tentu yang di Bandung. Di Bandung yang nanggung resiko. Ini kalau keripiknya di Bandung itu dirampok orang, atau kebakaran, rumah produksinya kebakaran, itu ya dia yang nanggung karena keripiknya masih di tangan dia. Atau mungkin baru jalan, kurirnya satu lain hal ada kejadian. Yang nanggung risiko adalah keripik tadi. Sama dengan transaksi antara bank syariah dengan developer A beli rumah tadi. Itu kalau rumahnya masih di tangan developer A, itu kalau tiba-tiba kebakaran rumahnya atau runtuh rumahnya, developer yang tanggung. Nah, itu ya, normalnya seperti itu. Nah, di sini dipastikan apa? Dia bank syariah tadi lah ya, mendapat keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang adanya keuntungan tanpa menanggung resiko rugi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, la yahillu ribahu ma la tadman hal yang tidak ya. Kalau maksudnya tidak beruntung bagi kita, tanggung resiko. Juga nanti ada selain al-kharaju bil dhaman. Keuntungan itu bagi orang yang siap menanggung resiko. Bank syariah tadi ingin mengambil keuntungan, yakni 50 juta ya, rumah 100 juta, cash dijual kredit 150 juta. Ada margin 50 juta. Namun mereka tidak tanggung resiko. Karena sebelum serah terima, sebelum perpindahan tanggung jawab dan resiko terjadi, dia sudah jual dan ambil untung. Sama kayak tadi penjual keripik di Jakarta Pusat tadi. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
yaitu tidak halal keuntungan yang tanpa menanggung risiko kerugian, yaitu tidak halal keuntungan penjualan barang tanpa menanggung risiko kerugian. Bisa maknanya apa? Barang yang dijual tidak dalam jaminan kepemilikan penjual. Ada si penjual sudah jual, padahal barang belum dimiliki, belum dalam jaminan dia. Artinya tidak halal memperoleh keuntungan dari penjualan barang yang telah dibeli namun fisiknya belum diterima. Karena ketika barang itu belum diterima, maka risiko barang tersebut berada dalam tanggungan penjual pertama. Kayak bank dengan developer. Sebelum serah terima, pihak bank itu belum mengirim perwakilan untuk melakukan serah terima, kunci, kelengkapan berkas, maka yang tanggung risiko adalah developer. Sebagaimana keripik tadi, sebelum saya di Jakarta Pusat terima dari Bandung, maka keripik itu yang tanggung risiko adalah yang di Bandung tadi, produsen yang di Bandung atau penjual yang di Bandung tadi. Dalam kasus murabahah model 2, model 02 di atas yang kita bahas, setelah rumah dibeli, pihak bank dari developer melalui telepon dan sebelum diterima oleh nasabah, jaminan atau risiko rumah itu ditanggung oleh developer. Hukum standar jual beli seperti itu. Andai terjadi musibah yang menimpa rumah itu, misalnya terbakar, maka developer lah akan tanpa menanggung risiko terhadap barang. Keuntungan ini hukumnya tidak diperbolehkan, sehingga hakikat dari transaksi murabahah 02 ya, hakikat transaksi antara developer dengan bank syariah tadi, hakikat transaksinya adalah hutang piutang dan tak bisa disebut jual beli. Berarti maaf ya, transaksi akad yang berlaku yang dipandang syariat, transaksi antara bank syariah dengan nasabah itu tidak jual beli. Kenapa tidak jual beli? Karena bank belum menguasai barang, belum serah terima barang, udah dijual. Maka tidak disebut jual beli, tapi disebut apa? Disebut hutang piutang. Berarti yang dianggap apa? Nasabah itu hutang kepada bank syariah 100 juta, kemudian dia berkewajiban mengembalikan hutang tadi kurun 5 tahun sebesar 150 juta. Maka 50 jutanya adalah riba. Karena hutang piutang, maka bank syariah tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan dan 50 juta itu. Tak dibenarkan mengambil keuntungan sepeser pun. Jika bank tetap mengambil keuntungan yakni 50 juta tadi, maka statusnya adalah riba. Itu dia studi kasus tentang murabahah 002. Maka perhatikan dalam jual beli itu, setelah akadnya deal, akadnya sudah berlangsung, uang mungkin sudah ditransfer, maka perhatikan aspek selanjutnya yang tidak kalah penting adalah serah terima barang. Kan tidak boleh itu. Dia udah beli sih barang secara online, udah transfer uang, belum boleh jual sampai dia betul-betul memiliki, menguasai, melakukan serah terima terhadap barang tersebut. Ini ada masuk, bisa dibuka. Mungkin kita jawab ini dulu, biar nanti lanjut lagi materinya. Ini jedanya. Kita masuk ke tanya jawab ya. Eh, Bismillah. Bismillah. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika konsumen membeli rumah dari developer, tetapi ada ketentuan kalau bahan atau materialnya ditanggung oleh pembeli rumah atau hanya membeli tanah kaflingan saja, dan bagaimana akadnya? Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fikum. Baik. Jadi ada akad ya, konsumen ingin beli rumah dari developer ya, ada di sana kesepakatan bahwasanya bahan dan materialnya ditanggung oleh pembeli.
Apakah si pembeli rumah atau apakah si pembeli membeli rumah atau hanya membeli kafling tanah saja? Kalau bahan dari sana berarti, eee, kalau seperti tadi akadnya, berarti yang terjadi adalah, ya pertama pembeli tadi dia membeli tanah hitungannya, itu pertama ya. Pertama membeli tanah kaflingan, satu, kemudian yang kedua di situ membayar jasa pembangunan. Membayar jasa pembangunan. Berarti di situ ada jasa merakit lah ya, kita sebut jasa merakitkan rumah, pembangunan rumah. Nah, maka akadnya tadi bisa nggak disamakan juga dengan istisna? Itu bisa juga. Maka apakah di sini beli rumah atau hanya beli tanah kaplingan? Nah, itu bisa disebut pertama yang dibeli tanah kaplingannya, yang kemudian menggunakan jasa untuk pembangunan rumah. Nah, bagaimana dengan akadnya? Ini bisalah dikategorikan dengan akad istisna. Walaupun normalnya istisna itu bahannya dari penjual. Harusnya tadi bahan tanah di pihak lebih. Jadi akadnya akad yang tepat ya. Oh, maaf tadi kepencet, tip, semoga menyimak. Jadi untuk pertanyaan tadi, berarti akad yang dilakukan dengan developer tadi bisalah disebut istisna. Memang idealnya akad istisna itu bahan baku dari si sound ya, dari seorang produsen ya. Nah, tapi tadi bisalah, seperti tadi mungkin ada, ketentuan-ketentuan khusus, tapi mungkin yang dominan tadi setelah beli. Mungkin kalau secaranya kalau ingin dipisah akadnya, berarti beli tanahnya sendiri, nanti itu lebih condong ke istisna. Wallahu a'lam. Nah, maka kita
Lanjut ya materi halaman 107. Kita akan lihat praktek murabahah syariah, praktek yang jual beli murabahah tadi yang sesuai aturan syariah. Kita bisa sebut sebuah transaksi itu dikatakan sesuai dengan syariah ketika terbebas dari semua unsur larangan dalam jual beli dan dari hal-hal ya yang bertentangan dengan syariat. Jadi kapan sesuatu itu atau suatu akad sesuai syariat? Kalau dia terbebas dari unsur larangan dalam jual beli. Transaksi yang syar'i berarti transaksi yang diizinkan oleh syariat. Meskipun transaksi itu tidak memiliki istilah Arabnya, tidak apa-apa. Karena istilah tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah hakikat dari transaksinya. Nah, ada kaidah dalam masalah fikih muamalah, al-ibratu bil haqaiqi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. Yang menjadi tolak ukur kita dalam muamalah itu adalah dan namanya. Nah, kita menjadi tolak ukur itu bukan penamaan, tapi prakteknya seperti apa? Ya gaya riba itu kalau di bank syariah namanya bunga, namanya bagus, kadang namanya profit. Untuk denda keterlambatan riba itu kadang namanya dana sosial, dana ketertiban, namanya dibuat bagus. Kita tidak peduli nama, tidak sorot nama, tapi kita yang kita pentingkan adalah hakikat. Jadi itu diperhatikan ya. Jadi yang kita sorot adalah hakikat prakteknya seperti apa, bukan namanya. Sebagaimana orang di bank syariah, mereka mengambil produk namanya wadiah, yaitu menitip uang. Mereka bilang titip. Kita juga memahami titip. Tapi secara praktek bukan titip. Prakteknya kata para guru-guru kita, prakteknya adalah al-qardu, adalah hutang piutang. Jadi nasabah tadi yang katanya nitip uang di bank syariah, hakikatnya tidak. Hakikatnya adalah eh, memberikan hutang kepada bank syariah tadi, memberikan hutang kepada bank syariah. Jadi perhatikan ya dalam muamalah itu kita tidak kaku, tidak stuck di nama, tapi kita fokus di praktek. Oh ini ada pertanyaan masuk. Bismillah. Assalamualaikum jami'an. Amin. Oh ya Ki. Izin bertanya dua pertanyaan. Baik. Apa hukumnya membeli kafling kuburan untuk pribadi di satu tempat? Kalau kita masih hidup, tujuannya agar tidak menyulitkan keluarga nantinya. Contoh, komplek pemakaman Muslim milik Al-Azhar di Kerawang atau kafling pemakaman Muslim dikelola masjid komplek. Boleh atau tidak seperti ini? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh ya. Mungkin khawatir nanti ketika sudah ini persiapan saja, mungkin ada apalagi seperti wilayah ini ya, seperti wilayah yang seperti beberapa pernyataan itu makam takbir itu kadang sampai ada sewa. Mungkin awalnya tanahnya tentu dibeli, mungkin sewa kalau tidak salah ya. Dalam arti kalau mungkin beberapa tahun tidak bayar, kemudian akan ada orang meninggal yang lain, itu biasanya dibongkar kuburannya. Tidak tahu tuh kerangkanya kalau ada tulang-tulang dikemanakan, nanti dikubur di situ lagi. Ya karena memang padat sekali. Jadi kalau tidak prepare, kalau tidak beli dulu, khawatirnya nanti pas meninggal susah ahli waris, keluarga nyari-nyari dulu nih kemana mau dikubur. Bisa saja tadi ya ada mungkin pemakaman komplek memang dia udah jual kaplingan tanah kuburan atau di masjid dekat komplek ya. Yang penting pemakaman Muslim dan pengelolaannya nanti kita bisa request lah pengelolaannya, prosesinya yang sesuai syariah. Itu silahkan, tidak masalah dipersiapkan.
Ya kalau nanti meninggal daripada susah cari-cari, karena memang sistem di situ karena padatnya ya. Beda di kampung, di kampung-kampung, kayak di beberapa wilayah di Sumatera Barat itu tanah luas, tidak pusing dengan tanah perkuburan. Tidak mesti prepare-prepare lah, selalu disediakan lah di kampung-kampung tadi. Benar ya, kalau sudah kota, apalagi sudah padat, itu kadang memang harus beli kita. Kalau enggak, tidak tahu di mana. Apalagi pendatang-pendatang, perantau, bukan pribumi, di mana mau mereka kuburkan. Baru-baru. Benar. Apakah boleh seperti ini? Jawabannya boleh. Ini kan jual beli saja. Ada tanah kapling untuk persiapan perkuburan kita beli. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Karena eh, di kota ya, idealnya. Kalau dalam fikih, idealnya ya, dianjurkan sih. Kalau ada orang kaya, punya rezeki yang lapang, maka di antara amalan ya, itu bisa juga berwakaf untuk kepentingan kaum muslimin. Ada yang wakaf ini mungkin tanahnya disisihkan untuk bangun masjid, bisa diwakafkan tanahnya untuk bangun sekolah, bisa juga diwakafkan tanah untuk tanah. Zaman para ulama itu kadang diwakafkan tanah ini di kota kan tanah mahal ya. Nah, mungkin ada yang sewa sistemnya, ada yang beli sistemnya. Boleh enggak kita beli? Jawabannya boleh, insya Allah. Karena tidak ada larangan, normal ya, jual beli. Saat ini, bila kita membeli emas, LM, logam mulia, fisiknya sudah dibungkus. Tidak boleh dibuka bungkusnya. Oh, ini yang gaya seperti di saat antam contohnya ya. Kita beli sudah dibungkus, fisik tidak boleh dibuka bungkusnya. Dan tidak bisa kita pastikan sendiri apakah berat atau karat logam mulia tersebut pas atau tidak walau ada logo berkode sebagai sertifikat. Apakah membeli logam kritis ya? Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Baik. Untuk jual beli emas itu syaratnya satu. Kalau kita beli dengan rupiah ya, syaratnya satu, yaitu yadan biyadin, tangan ketemu tangan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa iza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum iza kana yadan biyadin." Apabila komoditi itu sudah berbeda, berbeda jenis tapi masih satu kelompok, fabi'u kaifa syi'tum, maka boleh kalian transaksikan ya takaran timbangan volumenya ya sesuka kalian, boleh berbeda. Iza kana yadan biyadin, tapi syaratnya satu, tangan ketemu tangan. Tunai ketemu tunai ya. Yang jual emas tangannya menyerahkan emas, yang beli tangannya menyerahkan uang. Mungkin yang pertama kita sorot dulu untuk pembelian logam mulia. Maaf ya, seperti di Antam, pergi ke kantornya, itu tidak terjadi tangan ketemu tangan. Nah, mungkin keterangan orang yang beli ya, biasanya itu nanti pas datang, mungkin dia registrasi dulu atau di kasir dulu, melakukan pembayaran, itu juga ada antrian. Setelah dilakukan pembayaran, berarti kan pembeli sudah menyerahkan uang. Mungkin dia dikasih resi untuk ya nomor antrian, pengambilan lagi. Pertama sudah pembayaran, ada kalanya pindah ruangan, di sana antri lagi. Terus Mas, di sini bisa kita pahami, pas di kasir tadi, pas regis tadi, pembeli sudah serahkan uang. Tangannya sudah menyerahkan uang, tapi tangan penjual tidak menyerahkan emas. Berarti tidak ya dan biadin. Maka itu adalah riba nasiah. Riba ketika menukarkan komoditi riba yang beda jenis tapi satu illah, namun dipertukarkan tidak tunai. Itu namanya riba nasiah. Walaupun jedanya ya, dari tempat registrasi kasir tadi sama tempat serah terima. Itu riba. Itu pertama disorot itu dulu. Kalau bisa membeli logam mulia ini yang udah dibungkus tadi, mungkin di toko emas yang bisa kita kasih uang langsung dapat emasnya langsung dikasih yang tanpa riba nasiah, itu lakukan. Kemudian yang kedua, pas kita beli udah dikasih bungkus, cuma ada keterangan yang bersertifikat ya, ada kode yang bersertifikat eh, gramnya sekian, karatnya sekian. Apakah sama dengan membeli kucing di dalam karung?
Jawabannya tidak. Tidak sama dengan membeli kucing di dalam karung. Kalau membeli kucing di dalam karung, karungnya ya sudah jelas tidak transparan. Karena syarat jual beli itu kan kriteria barang harus jelas. Bagaimana cara mendapatkan kejelasan dari kriteria barang? Ada dua. Pertama, dengan melihat langsung barangnya. Yang kedua, dengan deskripsi. Mungkin dari emas yang dibungkus ini, mungkin kita udah zatnya emasnya nampak itu. Itu poin pertama. Yang kedua, ada deskripsi. Dilampirkanlah di bungkusnya tadi, gramnya, karatnya, dan kode-kodenya. Itu sudah sesuai, itu sudah seperti ketentuan ya. Itu mungkin tidak tahu juga nih kenapa harus dibungkus-bungkus seperti itu, walau alam saya pribadi tidak tahu alasannya, tapi urfnya, budayanya sudah seperti itu. Dan sejauh ini dari sekian banyak orang yang sudah beli emas logam mulia yang udah terbungkus rapi tadi, sudah banyak terjadi penjualan pembelian, bahkan toko emas pun beli, ya toko emas pun nyetok dia. Ya, selevel toko emas nggak mungkin lah kena tipu dari sisi gramasi. Nah, itu intinya sudah walaupun ya namanya nipu, kadang ada katanya walau walau kadang eh, ada yang menyarankan kadang ada juga sisi positif beli yang di toko emas tradisional tadi. Kita langsung kasih uang langsung dapat barangnya, kita bisa sentuh barangnya langsung, nampak barangnya gitu ya. Ketimbang ini juga ada bungkus dan segala macam. Sejauh ini regulasi yang ada, kan ada pengecekan, ada pemantauan, ada juga orang-orang yang ahli di bidangnya, juga seperti ini jual belinya. Sejauh ini normalnya itu aman, sisi gramasi semuanya aman karena ada barcode-nya untuk menjaga trust-nya. Apalagi kalau yang jual perusahaan yang sudah punya nama besar, sia-sia mereka kalau lakukan penipuan. Itu kan merusak brand mereka. Itu ya, kalau corporate besar rugi bumerang untuk mereka. Ya, harus ada trust, ada kepercayaan orang-orang. Nanti mulai ada konsumen yang loyal kepada mereka, itu kan susah dibangun. Sia-sia mereka melakukan kecurangan. Ini kalau produsen besar ya, yang memproduksi logam mulia ini dengan seperti Antam dan sejenisnya. Kalau untuk transaksinya bermasalah ya, tapi kalau untuk kualitas Antamnya mungkin walau alamnya itu sudah bagus kualitasnya. Sudah inilah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini juga diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ada yang lain ditanyakan? Silakan ya kalau ada yang ditanyakan. Sembari menunggu pertanyaan kita lanjut lagi. Jadi perhatikan kita akan membahas murabahah syariah. Transaksi disebut syariah apabila tidak ada unsur larangan syariah. Arti transaksi sesuai syar'i adalah transaksi yang diizinkan oleh syariah. Transaksi itu diizinkan oleh syariah. Untuk memudahkan jual beli murabahah syariah bisa kita bagi menjadi dua kasus. Bisa dibagi menjadi dua kasus. Posisi pertama untuk jual beli murabahah ini, penjual telah memiliki barang yang dia jual. Nah, kalau penjualnya dia ingin jual rumah secara kredit, ingin menjual mobil secara kredit, tapi rumah itu sudah rumah dia yang dia jual, atau mobil-mobil dia yang dia jual itu sudah milik dia, maka ini pembeli bisa melakukan akad jual beli dengan skema apapun. Bisa cash keras, pembayaran cash tunai 100%, atau bisa bayar DP dulu dan cicil, atau mungkin nanti uangnya dibayar cash ya, tempo. Mungkin bulan depan dibayar 100%. Nah, ini bebas lah, teknis pembayaran bebas. Serah terimanya bebas, karena memang penjual sudah punya barang, memang punya dia yang dia jual. Baik dengan cara tunai atau kredit. Jadi bebas ya melakukan skema apapun, baik dengan cara tunai atau kredit. Dengan harga berapapun, sesuai kesepakatan ketika negosiasi, ketika tawar-menawar. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, dalam jual beli murabahah, penjual itu tidak memiliki barang yang diinginkan pembeli. Kayak kita contoh tadi, bank syariah tadi. Ada yang ingin beli rumah ke dia. Dia ingin jual rumah.
tapi bank syariah itu tidak punya rumah. Nah, itu diperhatikan. Karena tidak memiliki barang yang dimaksud, maka penjual tidak boleh melakukan akad jual beli terhadap barang itu dengan konsumen tadi. Kenapa tidak boleh akad jual beli? Karena belum punya barang. Dan juga Nabi SAW bersabda, La tabi' ma laysa indak. Jangan pernah jual barang yang tidak engkau miliki. Intinya dia belum, jangan pernah jual barang yang tidak engkau miliki. Intinya orang ini ketika dia ingin menjual barang sementara dia belum memiliki barang, berarti orang ini belum diizinkan oleh syariah untuk berjualan. Itu intinya. Solusinya yang bisa dia lakukan si penjual tadi, dia pengen jual tapi belum punya barang, yang bisa dia lakukan adalah bai' mausuf fi zimmah. Bai' mausuf fi zimmah dengan skema transaksi murabahah lil wa'id bisyira. Yang bisa dilakukan adalah jual beli dengan cara apa? Dengan cara menyebutkan kriteria barang yang mana barang ini di dalam tanggungan si penjual, alias barangnya belum. Dia cuma memberikan deskripsi barang. Atau gaya tadi nasabah yang butuh rumah, mungkin nasabah yang mau utarakan deskripsinya. Tolong pihak bank cari rumah yang tipe sekian, letaknya wilayah sekian, warnanya yang seperti itu, harganya sekian. Itu bisa juga. Kemudian nama transaksinya adalah murabahah lil wa'id bisyira, yaitu jual beli murabahah untuk orang yang janji beli, janji jual. Nah, maka nasabah tadi yang datang ke bank syariah belum punya barang, maka bisa transaksi murabahah ya untuk orang yang bersedia janji beli. Maka si penjual janji jual, pembeli janji beli. Nah, jadi mereka berakad belum boleh, akad jual beli belum boleh. Tapi janji untuk menjual, janji untuk membeli itu boleh. Mungkin gaya bahasa di kita mungkin seperti pesan ya, tapi tidak mengikat. Kenapa tidak mengikat? Yang mengikat itu adalah akad. Kalau janji jual, janji beli itu tidak mengikat. Ada tiga hal yang perlu dicatat untuk transaksi murabahah lil wa'id bisyira. Yang pertama, janji beli adalah bukan beli. Janji beli bukan akad jual beli. Karena janji untuk melakukan transaksi belum disebut sebagai transaksi. Sehingga baru sebatas janji yang tidak mengikat penjual maupun pembeli. Dan karena tidak mengikat, maka memungkinkan bagi calon pembeli untuk membatalkan akad. Ibnu Hazm mengatakan, "Anat tawa'uda laisa bai'an." Janji beli itu bukan jual beli. Nah, biar saya kasih paham. Yang benar, yang diizinkan oleh syariat dan keterangan para ulama, misal seperti contoh nasabah yang ingin rumah di developer A tadi, dia datang ke bank syariah, diutarakanlah keinginannya ingin beli rumah tadi, kalau cashnya kan 100 juta. Kemudian setelah disurvei analisis, orangnya layak, dikucurkan dana, kemudian itu kan berarti di situ baru ada rencana saya. Setelah itu, bank syariah dibilas sama rumah kepada secara cash, dikirim 100 juta, kemudian perwakilan bank syariah diutus ke sana untuk melakukan serah terima ya, serah terima kunci. Pertama pengecekan ya, studi tapak, dicek rumahnya, kemudian serah terima kunci, kelengkapan berkas dari rumah, kemudian dibawa oleh pihak bank syariah ke kantor, kemudian dihubungilah calon nasabah tadi, Pak, rumahnya udah kami beli dan sudah kami serah terima. Ini berkas di kantor, silakan ke kantor. Nah, tatkala datang ke kantor, apakah nasabah ini wajib beli? Jawabannya para ulama bilang tidak wajib beli. Nah, karena apa? Karena ke kantor, dia pegang kunci rumah,
Tiba-tiba calon nasabah tadi berpikiran, dia bilang kepada pihak bank syariah, "Pak, saya tidak jadi beli." Ini boleh nggak? Jawabannya boleh. Karena janji beli yang dia lakukan tadi tidak mengikat. Kalau mengikat akad. Kalau dia bilang dia baru punya rencana beli nasabah tadi, dibilang sama pihak syariah, "Pak, kalau Bapak pesan rumah itu, kalau kami beli Bapak nggak boleh batal ya." Ah, itu nggak janji beli namanya. Berarti dia sudah akad. Akad mengikat. Tapi janji untuk beli, janji untuk jual tidak mengikat, alias tidak mengikat ini bisa dibatalkan oleh pihak manapun, kapanpun. Itu perhatikan. Jadi di sini dikatakan, sehingga baru sebatas janji. Janji beli itu tidak mengikat penjual maupun pembeli. Dan karena tidak mengikat, memungkinkan bagi calon pembeli untuk membatalkan akad. Ibnu Hazm mengatakan, "Anna tawa'uda laysa bai'an." Bahwasanya janji beli, perjanjian ya dalam jual dan beli bukan akad jual beli. Kalau akad mengikat tidak boleh orang batal. Setelah habis khiyar majelis, pisah badan, orang tidak boleh batal. Tapi kalau janji jual, janji beli, ketika barang sudah muncul, sudah wujud, ketika dicek, tiba-tiba berubah pikiran, itu boleh. Nah, jadi dipahami ya. Ini eh, hal yang perlu diperhatikan pertama untuk akad mu'arodah. Yang kedua, tidak boleh dijual ke nasabah sampai bank syariah ini menerima barang itu dari penjual pertama. Nah, jadi bank syariah jangan coba-coba dia beli rumah tadi, dia belum beli sudah bikin akad jual beli, salah. Bahkan dia sudah beli rumah tadi, dia telepon rumah tadi, dia transfer uang ke developer A, tapi tidak ada mengirim utusan untuk serah terima kunci dan kelengkapan berkas, langsung pula dijual ke nasabah, ini juga salah. Kita perhatikan, barang tidak boleh dijual ke nasabah sampai bank menerima barang itu dari si developer. Menerima rumah itu dari developer, serah terima kunci dan kelengkapan berkas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidah." Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka jangan ia jual makanan itu kembali sampai dia terima dulu atau sampai dia selesai untuk terima dulu makanan tadi baru jual kembali. Ibnu Abbas mengatakan, "Wa ahsibu kulla syai'in bimanzilati ta'am." Dan aku eh, menurutku bahwa semua sesuatu hukumnya seperti bahan makanan. Karena tekstur hadis kan makanan. Oh, apa cuma makanan saja ya? Hukumnya untuk makanan saja ya? Bagaimana kalau rumah, mobil, dan barang selain makanan? Kata Ibnu Abbas, ini hukumnya berlaku juga untuk selain makanan. Walaupun teks hadisnya adalah makanan, barang siapa yang membeli bahan makanan, jangan langsung ia jual sampai ia terima dulu bahan makanan tadi. Wah, ini kan makanan Ustaz. Yang lain boleh dong, bebas, nggak kena hadis. Enggak. Ini yang lain hukumnya sama seperti makanan. Ini keterangan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi perhatikan ya, jangan jual barang itu kembali sampai dari bank syariah tadi. Dia sudah beli rumah tadi dengan telepon, iya. Dia sudah transfer uang, jawabannya iya. Sudah memiliki rumah, jawabannya iya. Tapi dia tidak boleh jual ke nasabah sampai dia menerima rumah itu terlebih dahulu. Itu yang kedua. Kemudian ada yang ketiga, bisa dieliminasi tapi dibuat di sini ya. Mungkin syarat ketiga ini kita akan bahas pertemuan selanjutnya ya. Ini bersisa 1 menit. Jadi itu perhatikan ya, jual beli itu diperhatikan bahwasanya setelah barang dibeli, setelah terjadi akad, sudah pindah hak milik, pastikan proses selanjutnya yaitu serah terima barang. Jadi jangan terlalu gegabah ya, baru beli langsung pengen jual, padahal barangnya masih di tangan penjual, padahal barangnya masih di perjalanan ya, kurir sedang nganter masih di jalan, udah kita jual. Nah, maka itu diperhatikan ya, perhatikan ada proses yang namanya takobut, yakni serah terima. Tip, karena waktu sudah jam 5, kita akhiri.
Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.